Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, dzit tawli wal fadli wal ihsan, alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mutimmul ahlakil insan wa akramahu bil azizil Qur'an al-mu'jizah al-mustamirrah ila tu'ajibil azmah. Amma ba'd. Para saudara muslimku yang berbahagia dimanapun kalian berada, khususnya para pemirsa Sugi Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa hari semakin hari sudah kita lewati. Sekarang kita sudah berada di pertengahan akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para pemirsa, ada sebuah amalan yang mana seibadah ini hanya bisa dilaksanakan ketika di bulan Ramadan saja. Ibadah apakah itu? Itu adalah ibadah sholat tarawih. Ya, alhamdulillah dari kemarin kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Hari pertama kita sudah sholat tarawih, bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi selama kita melaksanakan sholat tarawih ini, apakah kita sudah benar-benar kenal betul tentang apa itu sholat tarawih? Oleh karena itu, marilah kita lebih dekat mengenai apa itu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sebuah ibadah, sebuah sholat yang dilaksanakan ketika di bulan Ramadan saja. Adapun waktunya dimulai ketika sudah melaksanakan sholat isya sampai sebelum waktu fajar. Adapun disebut sholat tarawih, itu disebutkan oleh Syekh Sa'id Baisan dalam kitab Busyra Karim, syarah daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah, bahwa tarawih itu berasal dari kata tarwihah. Tarwihah di sini dalam bahasa Arab artinya istirahat. Kenapa dibilang istirahat? Karena kita setelah melaksanakan salat, setelah salam, kita ada duduk sejenak, ada istirahat. 1 kali salat istirahat, 2 kali salat istirahat, 3 kali salat istirahat. Karena ini banyak istirahatnya, oleh karena itu disebut tarawih. Adapun untuk versi rokaatnya, ini berbagai macam bentuknya. Bermula ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu itu sudah masuk namanya bulan Ramadan. Sudah masuk bulan Ramadan, Rasulullah keluar dari rumahnya. Ketika Rasulullah keluar, beliau ingin melaksanakan salat. Karena waktu itu beliau tahu bahwa salatnya itu la tusannu fihi jamaah. Salatnya tidak disunnahkan untuk berjamaah. Oleh karena itu, beliau waktu itu sholat munfaridan, salat sendiri. Ketika beliau sholat sendiri, para sahabat melihat dan akhirnya pada ngikutin. Pada langsung waktu itu jamaahnya banyak. Hari pertama banyak, kedua makin banyak, ketiga makin banyak. Nah, di riwayat disebutkan bahwa malam keempat beliau tidak keluar. Para sahabat akhirnya ngumpul di depan rumah Rasulullah. Ketika mereka itu nungguin Rasulullah untuk menjadi imam, ternyata nggak keluar-keluar. Akhirnya para sahabat asa dan pulang ke rumahnya masing-masing, sehingga pada waktu itu tidak ada namanya sholat jamaah setelah isya. Keesokan subuhnya Rasulullah menyampaikan maksud daripada kejadian tadi malam, yang makna kalamnya beliau berkata seperti ini: saya tahu bahwa kalian ini nungguin saya untuk namanya imamin sholat, untuk namanya berjamaah. Saya begitu mencintai namanya sholat jamaah. Tetapi saya tidak ingin sesuatu yang fardu itu menjadi fardu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Rasulullah tidak ingin sesuatu yang fardu menjadi fardu. Kenapa? Karena dalam syariat, kalau misalkan Rasulullah itu melaksanakan sebuah ibadah secara terus menerus, maka itu nanti bisa dijatuhkan hukum wajib. Oleh karena itu, ini sifat rahmanya Rasulullah, tidak ingin membebankan umatnya. Akhirnya sejak waktu itu Rasulullah tidak sholat lagi di luar rumah, tetapi beliau sholatnya
di rumah. Sejak waktu itu akhirnya para sahabat kontroversi tuh. Wah, karena ada yang ikut di awal, di tengah, di akhir, pada kontroversi rakaatnya. Wah, Rasulullah sholatnya 4 rakaat, Rasulullah sholatnya 6 rakaat, 8 rakaat. Nah, itu semua benar karena pada waktu itu sahabat mengikuti Rasulullah. Jadi jumlahnya ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 4. Nah, lalu kita berlanjut di era zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman beliau, ketika itu waktu itu beliau sudah menjabat menjadi khalifah. Beliau waktu itu ditanya, "Wahai Sayyidina Umar, kita sholat tarawihnya berapa nih?" Karena posisinya waktu itu beliau sudah jadi khalifah dan juga kebetulan beliau adalah seorang sahabat Nabi. Beliau punya ijtihad. Pemikiran beliau kayak gini. Kalau misalnya sholat rawatib muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin 10 rakaah. Kalau misalkan sholat rawatib yang muakkadah 1 hari semalam itu ada jumlahnya 10 rakaat. Maka di bulan Ramadan ini, di bulan yang spesial, gak boleh biasa-biasa aja, harus di double, harus kita tingkatkan. Makanya ketika ditanya Sayyidina Umar, kita sholat tarawihnya berapa rakaat nih? Nah, Sayyidina Umar langsung jawab, dah 20 aja. langsung 20. Nah, akhirnya karena waktu itu Sayyidina Umar itu melihat para imam-imam ini berkumpul, akhirnya disatukan oleh Sayyidina Umar. Lalu diangkatlah pada waktu itu satu imam. Pada waktu itu yang diangkat adalah Ubay bin Ka'ab. Karena pada zaman Rasul dulu sholatnya itu panjang. Nah, akhirnya Sayyidina Umar ini memiliki ijtihad lagi bahwa sholat sunnah di luar fardu itu adalah at-tholatu masna. Jadi dipotong 20 rakaat menjadi dari 20 rakaat dipotong menjadi 2 rakaat. Dan itu semua saya ambil di mana? Semua keterangan tadi dari sholat 4 rakaat, 6, 8 sampai di Sayyidina Umar ini saya ambil dari kitab Kasyfut Tabari fi Sholatit Tarawih. Alhamdulillah ini adalah sebuah karya dari ulama kita sendiri, Kiai Haji Abdul Fadl bin Abdul Syakur At-Tubani. Nah, beliau ini adalah salah satu murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau nanti menikah dengan salah satu putri dari Kiai Haji Junet. Nah, Kiai Haji Junet di Tuban. Nah, yang mana nanti beliau akhirnya berdomisili di Tuban, menetap di pondok menantunya yaitu di Pondok Darul Ulum. Dan dari sini, dari Pondok Darul Ulum ini nanti mencetak sebuah ulama besar yang kita kenal, yaitu adalah Kiai Haji Maimun Zubair radhiyallahu anhu. Ya, setelah itu lanjut di era zaman Imam Malik. Nah, ketika zaman Imam Malik, sholat kan ada yang lebih. Sampai-sampai ada sebuah kota yang melaksanakan tarawihnya itu sebanyak 100 rakaat. Itu di mana? Itu adalah di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Nah, yang alhamdulillah Al-Fakir sedang berada di sini di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Apakah benar tuh rumornya tentang sholat tarawih 100 rakaat? Benar tidak? Al-Fakir katakan sendiri benar. Tetapi yang perlu Al-Fakir luruskan bahwa sholat tarawih di sini benar 100 rakaat, tetapi tidak langsung habis sholat Isya langsung sholat 100 rakaat. Tidak. Tetapi sholatnya tetap 20 rakaat, tetapi berpindah-pindah masjid. Jadi berganti-gantian. Nah, sehingga kalau dijumlahkan totalnya bisa menjadi 100 rakaat. Contoh, misalkan sudah azan sudah dikumandangkan. Nah, azan Isya sudah dikumandangkan. Nah, ketika itu tidak serentak semua masjid itu langsung melaksanakan sholat tarawih. Semua punya jadwal masing-masing. Nah, dan akhirnya misalkan pada jam pertama, pada waktu pertama yang kebagian tarawih pertama ini, sholat tarawih pertama adalah Masjid Sultan. Nah, ketika sudah kita sholat misalkan tarawih 2 rakaat kita masih kuat. Oh, saya masih kuat. Saya mau lanjut lagi. Jam 11 Masjid Ba'alawi baru mulai. Lanjut lagi. Sudah selesai masih kuat. Oh, jam 12 Masjid Al-Muhdhar masih ada tarawihnya. Maka kita lanjut lagi. Nah,
Masih kuat lagi, lanjut lagi di Masjid Jami sekitar jam 1 dimulai. Terus sampai sebelum sahur. Nah, adapun masjid yang terakhir ini adalah Masjid At-Taqwa. Sehingga kalau misalkan jumlah rakaat dari awal sampai akhir ini dikumpulkan, maka jumlahnya bisa mencapai 100 rakaat. Adapun untuk keabsahan tentang amalan ini, tarawih rakaat 100 ini, para masyarakat tarim, ulama tarim memiliki argumen yang kuat. Tidak mungkin sebuah kota yang dijuluki kota para wali, kota para habaib, kota para alim ulama itu melakukan sebuah ibadah asal-asalan. Nah, tidak memiliki landasan yang kuat. Adapun mereka semua ini merujuk daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. An Abi Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu khairun mawdu'un, faman syaa'a istakthir wa man syaa'a istaqil. Rawahul Hakim. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebuah salat adalah sebuah kebaikan. Maka barang siapa yang hendak atau yang mampu maka perbanyaklah. Barang siapa yang tidak mampu atau yang hendak maka sedikitkanlah atau cukupkan. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan demikian sudah jelas semua tadi, ya kan? Beberapa sejarah singkat dari pertama syariatkannya salat tarawih sampai sekarang beserta dengan versi rakaatnya masing-masing. Inilah pentingnya sebuah ilmu sebelum ibadah. Al ilmu qabla amal. Jika kita sudah mengetahui sebuah ilmu, insya Allah umat di Indonesia akan bersatu, beribadah dengan aman, nyaman dan tentram. Tidak ada lagi perpecahan, perselisihan dan khilaf di antara para umat muslim di Indonesia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sebentar lagi sudah berada di ujung akhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menjaga sholat, menjaga ibadah-ibadah fardu kita, lalu meningkatkan juga ibadah-ibadah sunnah kita. Adapun pesan daripada Shahibur Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau berkata dalam kitabnya Nasaihul Ibad, faman amkanahu ayyattadi bihim fidzalika, barang siapa yang mampu mengikuti mereka para salaf terdahulu di dalam konteks ibadahnya, fal yushammir wala yuqassir, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Fa innal khaira ghanimah, sesungguhnya di dalam kebaikan itu adalah sebuah keberuntungan. Adapun para ulama-ulama salaf terdahulu kita sudah mencontohkan begitu banyak macam ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Hendaknya kita lebih berusaha lagi, lebih berijtihad lagi di dalam menggapai bulan yang penuh berkah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Muzammil ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Adapun artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknyalah kalian melakukan sebuah kebaikan atas kalian. Niscaya kalian akan mendapatkan pahala atau balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga kita semua mendapatkan ampunan dan berkahnya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ya, ada baiknya Al-Fakir tutup pembicaraan kali ini dengan mengutip doa pertengahan Ramadan dari yang Al-Fakir sendiri kutip dari Syekh Abdul Hamid Qudsi di dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur, yang Al-Fakir ringkas sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma taqabbal minna siyama syahri Ramadan ala ma kana fihi min tasahhulina wa illa bifadlika tafaddal alaina wala taj'alna fihi minal mardudin waj'alna fihi minal maqbulin wala taj'alna fihi minal mardudin wala minal maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'akum bihi illam tisalil amal. Wallahu a'lam.